Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Medik Jose Pasela. Pada kesempatan malam ini saya ingin memaparkan hasil UAS dari mata kuliah Ethical Issues in Electronic Information System dengan tema judul Pelanggaran Etika IT dalam Skandal Cambridge Analytica. Di bagian latar belakang itu pada tahun 2018, skandal Cambridge Analytica mengguncang dunia internasional. Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analitik data asal Inggris, terungkap telah mengakses data pribadi lebih dari 80 juta pengguna Facebook tanpa izin yang sah. Data ini kemudian dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku pemilih dalam berbagai kampanye politik, termasuk pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan referendum Brexit di Inggris. Informasi mengenai kasus ini pertama kali dipublikasikan melalui investigasi yang dilakukan oleh The Guardian dan The New York Times, serta kesaksian seorang whistleblower, Christopher Wylie, mantan karyawan Cambridge Analytica. Oke, di bagian kronologi kasus, poin pertama yaitu pengumpulan data. Cambridge Analytica bekerjasama dengan Alexander Kogan, seorang akademisi yang mengembangkan aplikasi kuis psikologis bernama This Is Your Digital Life. Aplikasi ini mengumpulkan data pengguna Facebook yang menginstalnya, termasuk data teman-teman mereka tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pengguna yang terdampak. Poin kedua, penggunaan data, yaitu data yang dikumpulkan digunakan untuk membangun profil psikografis dari individu-individu. Profil ini memungkinkan Cambridge Analytica untuk menargetkan iklan politik secara spesifik yang bertujuan mempengaruhi opini politik atau perilaku pemilih. Poin ketiga yaitu terungkapnya skandal. Whistleblower Christopher Wylie mengungkap bahwa Cambridge Analytica tidak hanya melanggar privasi pengguna, tetapi juga memanfaatkan data tersebut untuk tujuan manipulasi politik. Di poin keempat yaitu tanggung jawab Facebook. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa Facebook tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran. Bahkan Facebook gagal memberitahu penggunanya tentang pelanggaran yang terjadi hingga bertahun-tahun kemudian. Untuk pelanggaran etika informasi untuk pelanggaran etika IT-nya yaitu skandal Cambridge Analytica menyoroti beberapa pelanggaran etika IT yang signifikan, antara lain yaitu pelanggaran privasi. Data pengguna dikumpulkan tanpa izin mereka, melanggar hak privasi yang mendasar. Aplikasi This Is Your Digital Life tidak hanya mengakses data pengguna yang mengunduh aplikasi, tetapi juga data teman-teman mereka di Facebook, tanpa persetujuan pihak-pihak yang terdampak. Kedua yaitu manipulasi dan eksploitasi data. Data digunakan untuk membangun profil psikografis yang mendalam, yang kemudian dimanfaatkan untuk mempengaruhi preferensi politik pengguna melalui konten yang dirancang khusus. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap demokrasi. Selanjutnya, kurangnya transparansi. Facebook dan Cambridge Analytica tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Selanjutnya, eksploitasi teknologi. Teknologi canggih seperti big data dan kecerdasan buatan digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan psikologis manusia, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang batas etika penggunaan teknologi. Pandangan terhadap kasus ini yaitu satu dampak pada kepercayaan publik. Kasus ini merusak kepercayaan publik terhadap platform teknologi, terutama media sosial seperti Facebook. Dua, tanggung jawab perusahaan teknologi. Facebook dinilai gagal melindungi data penggunanya, yang mencerminkan kurangnya pengawasan internal terhadap aktivitas pihak ketiga. Ketiga, implikasi pada demokrasi. Manipulasi perilaku pemilih melalui data yang diperoleh secara tidak etis dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dengan adanya pengaruh tersembunyi terhadap keputusan politik. Transparansi dalam proses demokrasi menjadi diragukan. Keempat yaitu regulasi dan kebijakan. Kasus ini mendorong adanya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi. Uni Eropa misalnya memperkenalkan General Data Protection. Alasan mendukung kasus ini yaitu sebagai pendukung atas penulisan ini, terdapat beberapa alasan utama yang mendasari posisi pro terhadap kasus ini. Satu, kesadaran privasi digital. Kasus Cambridge Analytica telah membuka mata masyarakat dunia tentang pentingnya privasi digital. Meskipun pelanggaran ini menimbulkan dampak negatif, skandal ini menjadi
katalisator untuk meningkatkan kesadaran publik akan perlunya perlindungan terhadap data pribadi dan hak privasi. Dua, perbaikan regulasi. Terungkapnya kasus ini telah memicu pembentukan dan penegakan regulasi perlindungan data yang lebih kuat. Seperti GDPR, hal ini memberikan perlindungan lebih besar kepada individu dalam era digital yang semakin kompleks. Tiga, dorongan akuntabilitas teknologi. Skandal ini mendorong perusahaan teknologi besar seperti Facebook untuk lebih bertanggung jawab atas perlindungan data pengguna mereka. Keempat, pemahaman tentang risiko manipulasi teknologi. Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku manusia secara tidak etis. Dengan memahami risiko ini, masyarakat dapat lebih kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi dan bagaimana informasi tersebut diarahkan. Kesimpulan dari judul ini yaitu skandal Cambridge Analytica adalah peringatan keras tentang bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk tujuan manipulatif yang melanggar etika. Kasus ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab etis. Perusahaan teknologi, regulator, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, menghormati privasi individu, dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Oke, demikianlah pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.